Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian hari ini anak-anak? Selamat datang di pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, pada hari ini semoga keadaan kalian selalu sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring ya. Baik, untuk topik materi produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 teknik audio video, pada hari ini kita masih melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang analisis peluang usaha. Dan pada hari ini, topik materi yang akan kita pelajari adalah kita menganalisis peluang usaha dengan pendekatan analisis SWOT atau analisis SWOT. Adapun tujuan, kompetensi dasar, serta indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dan akan kita pelajari pada hari ini, yaitu kompetensi dasar 3.2 menganalisis peluang usaha, produk barang, atau jasa. Dan indikator pencapaian kompetensi yang harus dipenuhi pada hari ini yaitu 3.2.1, yaitu menganalisis peluang usaha, produk barang, atau jasa dengan analisis SWOT. Dan tujuannya adalah peserta didik dapat menganalisis peluang usaha dengan analisis SWOT dan menentukan peluang usaha produk barang ataupun jasa, baik dari materi yang telah diunggah guru di Google Classroom, baik video maupun handout-nya, ataupun sumber lain yang relevan dengan tepat. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang analisis SWOT, tentunya kita harus mengetahui dulu apa sih analisis SWOT itu. Jadi, analisis SWOT atau SWOT itu adalah singkatan dari S yaitu strength atau kekuatan, W-nya adalah weakness atau kelemahan, O-nya opportunity atau peluang, T-nya adalah threat atau ancaman. Nah, dengan demikian kita bisa menarik suatu kesimpulan apa yang dimaksud dengan analisis SWOT. Jadi, salah satu ahli yaitu Philip Kotler mengemukakan bahwa analisis SWOT adalah suatu evaluasi terhadap semua kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang, opportunity, dan ancaman atau threat yang terdapat pada suatu usaha. Atau jika lebih jauh dapat kita buat suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan analisis SWOT adalah S yaitu strength, di mana dalam menganalisis peluang usaha, kita perlu menganalisis terhadap semua unsur kekuatan yang dimiliki oleh suatu usaha yang akan kita kembangkan. Kemudian W-nya adalah weakness atau kelemahan. Berarti kita akan menganalisis terhadap semua kelemahan yang dimiliki oleh suatu usaha yang akan kita kembangkan. Sedangkan O, opportunity atau peluang atau juga bisa disebut kesempatan, berarti kita akan menganalisis semua peluang dan kesempatan apa saja yang dapat dimiliki oleh suatu usaha yang akan kita kembangkan. Sedangkan threat yaitu adalah analisis semua unsur ancaman yang mungkin kita hadapi ketika kita akan menjalankan suatu usaha tersebut. Lantas, setelah kita mengetahui apa itu analisis SWOT, untuk apa kita membuat analisis SWOT? Nah, tentunya dalam menganalisis peluang usaha dengan pendekatan analisis SWOT ini, maka hasil analisis ini dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk meningkatkan semua kekuatan, kemudian mempertahankan peluang apa saja yang kita miliki, serta melakukan berbagai upaya mengurangi kelemahan dan menghindari berbagai potensi yang dapat mengancam bagi pengembangan usaha kita. Dan untuk membuat analisis SWOT, ada beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan acuan ketika kita akan membuat analisis SWOT atau SWOT. Baik, yang pertama adalah strength atau kekuatan. Maka yang akan kita lakukan adalah membuat daftar atau list apa saja yang menjadi kekuatan dari usaha yang akan kita kembangkan. Beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan acuan seperti kelebihan apa saja yang dimiliki usaha kita, apa saja yang membuat usaha kita lebih baik daripada pesaing lainnya,
kemudian keunikan yang dimiliki usaha kita, dan apa saja yang dilihat konsumen sebagai kelebihan dari bentuk usaha yang kita kembangkan. Setelah kita membuat daftar strength atau kekuatan apa saja yang kita miliki, selanjutnya adalah weakness atau kelemahan, di mana kita juga harus membuat daftar kelemahan apa saja yang dimiliki oleh usaha yang akan kita kembangkan. Beberapa daftar pertanyaan yang bisa dijadikan acuan ketika kita membuat daftar tersebut adalah yang pertama, apa saja yang perlu kita tingkatkan dari usaha kita. Kemudian yang kedua, faktor apa saja yang bisa menyebabkan berkurang atau hilangnya penjualan usaha dan produk kita. Kemudian yang ketiga, yang bisa dijadikan acuan adalah apa saja yang bisa dilihat konsumen sebagai kekurangan dari usaha kita. Dan yang selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah kita juga perlu memperhatikan apa saja yang dilakukan pesaing dari usaha kita agar usahanya lebih baik dari usaha kita. Selain mengajukan pertanyaan untuk kekuatan dan kelemahan dari usaha kita, maka kita selanjutnya adalah membuat daftar apa saja yang ada di bagian O dan T, yaitu opportunity atau peluang, dan threat yaitu hambatan. Yang ketiga, di bagian opportunity atau peluang, maka kita harus membuat daftar apa saja yang bisa menjadikan usaha kita memiliki peluang untuk berkembang. Jadi, beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan acuan yaitu kesempatan apa saja yang dapat kita lihat berkaitan dengan usaha yang akan kita kembangkan. Kemudian yang kedua, bisa juga kita melihat perkembangan tren apa saja yang sejalan dengan usaha kita. Nah, itu adalah artinya kita membuat daftar peluang apa saja yang bisa membuat usaha kita semakin berkembang. Kemudian yang selanjutnya di bagian T atau threat yang keempat yaitu adalah hambatan. Jadi, dalam membuat analisis peluang usaha, kita juga harus memperkirakan hambatan apa saja yang bisa kita hadapi ketika kita menjalankan usaha tersebut. Jadi, daftar pertanyaan yang bisa dijadikan acuan untuk membuat daftar hambatan apa saja yang kira-kira kita hadapi adalah yang pertama adalah kita menuliskan hambatan apa saja yang bisa dihadapi. Kemudian, kita juga bisa melihat apa saja yang dilakukan oleh pesaing kita, sehingga apa yang dilakukannya tentunya pada akhirnya kita perkirakan bahwa itu akan menghambat usaha kita. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu mempertimbangkan teknologi apa saja yang kira-kira dapat mengancam usaha kita. Dan yang tidak kalah penting, kita juga harus melihat perubahan peraturan pemerintah apa saja yang kira-kira bisa mengancam keberlangsungan perkembangan usaha kita. Baik, nah untuk selanjutnya, coba kita akan lihat contoh bagaimana membuat analisis SWOT. Nah, ada sebuah studi kasus yaitu bidang usaha jasa pemasangan variasi audio yaitu CV Maju Bersama. CV ini adalah penyedia jasa pemasangan variasi audio yang ada di salah satu kota kecil dan di kota tersebut sudah terdapat satu bidang usaha sejenis yang sudah lama berdiri dan memiliki letak toko yang strategis di tengah kota. Maka, ketika kita disuruh untuk membuatkan analisis peluang usaha dengan pendekatan analisis SWOT, maka kita harus membuat langkah pertama, yaitu kita harus menentukan dulu target dan menentukan tujuan dari pemilik usaha. Di mana berdasarkan studi kasus tersebut bahwa pemilik usaha menentukan targetnya yaitu Anda dapat mengambil bagian dalam usaha jasa pemasangan variasi audio di kota tersebut dan tentunya berkeinginan untuk merebut peluang usaha. Setelah melangkah yang pertama kita menentukan target, maka selanjutnya adalah kita masuk ke langkah kedua, yaitu membuat atau menentukan elemen-elemen dari SWOT atau analisis SWOT. Jadi kita membuat daftar strength, weakness, opportunity, dan threat bagi usaha kita. Baik, yang pertama kita membuat daftar dulu strength atau kekuatan yang dimiliki oleh usaha kita berdasarkan studi kasus tadi. Yang pertama adalah kekuatannya bahwa usaha ini memiliki pelayanan jasa dengan tenaga
ahli dengan penguasaan pemasangan variasi audio video yang bagus dan handal. Kemudian yang kedua adalah menyediakan berbagai jenis peralatan audio video dengan berbagai merek dan spesifikasi. Kemudian yang ketiga, menyediakan jasa pelayanan home service yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Kemudian yang keempat, memberikan jasa harga promo baik produk ataupun jasanya. Nah, setelah kita membuat daftar strength atau kekuatan, selanjutnya adalah kita membuat daftar weakness atau kelemahan dari usaha kita. Di mana di sini berdasarkan studi kasus tadi, maka kelemahannya adalah salah satunya bahwa usaha penyedia jasa dan produk ini sifatnya masih baru, sehingga dia belum terlalu dikenal oleh calon konsumen di kota tersebut. Nah, selanjutnya, selain strength dan weakness, tentunya kita juga harus membuat daftar opportunity atau peluang. Jadi, apa saja yang bisa menjadi peluang yang menunjang usaha kita? Di mana di sini daftar yang bisa kita buat adalah bahwa ada tren meningkatnya daya beli mobil dan tren minat konsumen dalam memvariasi mobil di kota tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah penyedia jasa penjual produk variasi audio video mobil di kota tersebut itu masih tidak banyak, jadi hanya ada satu pesaing. Kemudian setelah opportunity, kita juga harus membuat daftar threat atau ancaman yang bisa menghambat keberlangsungan pengembangan usaha kita. Di mana di sini adalah yang menjadi ancaman adanya bidang usaha sejenis atau kompetitor yang sudah lama berdiri dan tentunya sudah sangat dikenal oleh konsumen di kota tersebut. Kemudian ditambah lagi keberadaan kompetitor tersebut di tempat yang strategis di tengah kota tersebut. Nah, berdasarkan analisis SWOT yang telah dibuat tadi dan dengan mempertimbangkan target yang akan kita ambil, maka kita dapat membuat strategi bagi usaha kita agar bisa berkembang. Di mana karena ini merupakan usaha baru, tentunya kita harus mempromosikan dengan cara merancang iklan atau media promosi yang tepat, baik itu media online maupun offline, dengan konsep yang tentunya harus mengedepankan keunggulan dari bidang usaha tersebut. Sehingga diharapkan bisa menjadi daya tarik tersendiri dibandingkan kompetitor sejenis yang tentunya telah dikenal masyarakat di kota tersebut. Contoh yang menjadi daya tariknya adalah dengan menawarkan harga promo, baik itu produk ataupun jasanya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang dapat menjadi daya tarik adalah jasa home service yang tidak ditawarkan oleh kompetitor. Sehingga diharapkan usaha tersebut dapat dikenal dan dapat bersaing dengan kompetitor di kota tersebut, sehingga dapat ikut bersaing dan merebut peluang usaha di kota tersebut. Berdasarkan paparan tadi, maka kita dapat membuat kesimpulan bahwa apa sih pentingnya membuat analisis peluang usaha dengan pendekatan analisis SWOT ini adalah harapannya bahwa analisis SWOT ini diharapkan dapat menjadi analisis strategis di mana kita dapat memaksimalkan segala kekuatan dan berbagai peluang bagi usaha kita, serta dapat meminimalisir kelemahan yang kita miliki serta menekan dampak ancaman bagi keberlangsungan pengembangan usaha kita. Baik, demikian tadi paparan tentang analisis peluang usaha dengan menggunakan analisis SWOT atau SWOT. Dan untuk paparan lebih lengkap dan lebih banyak berkaitan dengan analisis SWOT bisa dilihat di handout bahan ajar yang telah dibagikan di Google Classroom. Nanti di situ juga ada latihan soal yang bisa kalian gunakan untuk berlatih membuat analisis peluang usaha. Baik, demikian paparan yang dapat saya sajikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.